Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yanto di channel Yanto Tanjung, khusus fokus pada membahas uh, soal TOEFL dan yang segala sesuatu yang berkaitan dengan bahasa Inggris nantinya. Doakan mudah-mudahan channel ini bisa survive. Jangan lupa didukung, di-share dengan teman-temanmu. Insya Allah akan banyak lagi video yang berkaitan dengan bahasa Inggris. Nah, kali ini saya tidak membahas tutorial TOEFL, tapi yang saya bahas adalah mereview buku grammar. Saya merekomendasikan buku grammar belajar bahasa Inggris mandiri, terutama selama pandemi ini. Kita kan susah cari guru. Nah, saya sarankan ada 3 buku yang penulisnya sama, yaitu Betty Schemper Azar. Bukunya kayak gini. Dia 3 seri buku ya, tadi saya bilang. Khusus memahami grammar. Ini saya coba share screen. Nih, bisa lihat kan? Jadi yang pertama topiknya Basic English Grammar. Ini bagi yang pemula sekali. Kemudian ada Fundamental of English Grammar buat yang intermediate. Terus Understanding and Using English Grammar, seperti yang saya perlihatkan tadi, itu bagi yang advance. Nah, ketiga buku ini sangat saya rekomendasikan. Ketika kuliah di Universitas Jambi S1 tahun 1994, buku ini yang dipakai oleh dosen saya. Dan itu sudah, buku ini kalau dilihat di bagian dalamnya, sudah ditulis tahun 1984. 30-an tahun lebih usianya. Tapi masih bisa kita temukan di berbagai toko buku di Gramedia, atau di Shopee, atau di Lazada, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa buku ini? Kenapa enggak? Kan ada buku grammar yang lain, kenapa bukan itu? Nah, silahkan pakai buku grammar yang lain, tapi kalau belajar mandiri, saya rekomendasikan buku yang ini. Alasannya apa? Alasan pertama, buku ini populer. Bukti populernya tadi sudah saya sampaikan. Meskipun ditulis pertama kali 1984, tapi masih ada di toko buku sampai hari ini. Itu kan artinya dia sangat populer. Yang kedua, ada kaitannya dengan kenapa dia populer. Karena mudah dipahami. Bahasa yang digunakan mudah dipahami. Nah, penjelasannya sangat singkat. Kemudian diikuti oleh beberapa latihan. Saya kebetulan ada, ini dia. Jadi basic, nah pilihlah yang ada answer key, kunci jawaban. Ini edisi ketiga. Nanti insya Allah mudah-mudahan kalau ada waktu saya akan bahas isi buku ini secara keseluruhan melalui channel ini. Ini mulai tahun 1984, masih populer sekarang. Nah, kalau kamu perhatikan, itu dia mulai dari yang sangat mendasar sekali. Misalnya chapter 1-nya itu bicara tentang to be. Is, are, am, was, were. Kemudian ada have. Lalu belajar simple present. Kenapa simple present? Ini jenis kalimat yang paling sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kemudian ada present progressive, atau dulu namanya present continuous, yang ada verb ing-nya itu. To be diikuti verb ing. Lalu ada talking about the present, kemudian nouns, ada pronoun. Ini pernah dibahas juga di skill structure TOEFL. Kemudian ada kata benda yang dapat dihitung dan tidak dapat dihitung. Terus ada simple past tense. Kemudian ada future. Terus ada expressing ability, kemampuan, ada have, dan seterusnya. Ada can, bagaimana pemakaiannya. Kemudian ada modifier, possessive, kepemilikan. Terus ada juga making comparison. Nah, yang menarik di buku ini, selain tadi saya sampaikan, dia terstruktur kayak gini. Ada latihan, menggunakan be,
Kemudian ada petunjuknya di sini, penjelasannya berupa tabel, lalu ada latihan lagi, banyak latihannya. Nah, lalu ngeceknya bagaimana Pak? Nah, ada kunci jawabannya di belakang. Dimulai dari yang paling mudah sekali. Itu kenapa saya rekomendasikan, karena kalau kita belajar grammar tanpa latihan, kayaknya hari ini ingat, besok itu lupa lagi. Tapi kalau latihan kita kerjakan sendiri, kita tulis sendiri, itu insya Allah mudah dipahami. Itu yang kedua, yang pertama dia populer, yang kedua mudah dipahami, yang ketiga harganya murah. Dulu di Gramedia saya beli 50-an ribu, sekarang nggak sampai 100 ribu satu buku. Kalau kamu lihat coba kita cek ya, ini ada. Jadi kalau kamu lihat nanti kamu ketik di Shopee itu harganya 3 buku itu ada yang jual, yang warna tadi warna merah, hitam dan biru, itu ketiganya dia harganya 120.000. Kalau beli buku itu jangan mikir ya, kalau menurut saya itu investasi. Kalau kamu merokok itu baru mikir. Tapi kalau ini nggak usah mikir, itu ilmu. Bisa dipinjamkan ke orang lain gitu. Oke, jadi harganya murah, pas buat mahasiswa, buat pelajar, buat umum gitu. Kemudian terstruktur. Yang keempat dia terstruktur. Jadi mulai ada tadi sudah saya perlihatkan sedikit, ada penjelasan ringkas. Kemudian dibikin tabel. Kemudian ada latihan. Latihannya tidak 1, 2 tapi banyak. Kemudian di belakangnya ada kunci jawabannya. Itu yang membuat dia populer, karena itu tadi terstruktur dengan baik. Oke, saya kira itu. Nah, jadi belajar grammar itu sebetulnya penting, tidak hanya untuk grammar itu sendiri, untuk belajar TOEFL, tapi dalam percakapan. Kita kadang-kadang ngomong bingung ini tenses yang harus saya pakai, simple present kah, simple past kah, continuous kah, atau apa. Nah, kalau grammarmu bagus, kamu akan mudah. Setidaknya ada 5 tenses yang paling sering digunakan, ya kan? Ada simple present, untuk lampau, simple present sekarang, kejadian sehari-hari, simple past bentuk lampau, ada future yang pakai will atau be going to, ada present perfect yang pakai have atau has, kemudian ada juga continuous yang sedang terjadi. Nah, itu umumnya yang sering dipakai. Oke, saya kira itu saja dari saya. Mudah-mudahan saya bisa mereview beberapa buku bahasa Inggris yang lain agar adik-adik merasa lebih mudah belajar bahasa Inggris secara mandiri. Karena momen terbaik dalam belajar bahasa Inggris adalah saat ini, ketika pandemi. Kita nggak bisa kemana-mana, tapi kita bisa belajar di rumah. Nah, kapan belajar bahasa Inggris yang pas? Yaitu saat ini juga. Ingat, kamu belajar bahasa Inggris 2 tahun dari sekarang, saya cuma ingatkan 2 tahun dari sekarang, kamu belajar atau nggak belajar bahasa Inggris, umurmu akan tetap bertambah 2 tahun. Bedanya, kalau belajar bahasa Inggris dari sekarang, 2 tahun yang akan datang, bahasa Inggrismu pasti lebih baik dibandingkan hari ini. Itu sebuah kepastian. Ketimbang bingung mau ngapain. Nah, buku ini tidak cukup. Kamu bisa nambah dengan nonton di channel YouTube. Cari channel YouTube. Kalau bisa yang berbahasa Inggris. Awal-awalnya memang agak sulit memahaminya, tapi karena kita sering terlatih, kuping kita akan memudahkan. Bikin jadwal sendiri, sehari itu minimal 30 menit belajarnya, kalau setiap hari dia akan jadi kebiasaan. Sudah sebulan kamu mengerjakan, itu kayak sikat gigi aja. Kita kan nggak pernah lupa sikat gigi. Kadang otomatis sikat gigi yang nggak pernah mikir lagi. Kamu pernah mikir nggak? Sikat gigi itu langkah pertama adalah ngambil odolnya, langkah kedua ngambil sikatnya, lalu buka, dan seterusnya kan nggak ada.
Nah, mudah-mudahan itu bisa jadi otomatis. Karena masalah belajar bahasa adalah masalah kebiasaan. Kalau kita terbiasa, maka itu akan mudah buat kita. Oke, demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.